Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita waktu dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di webinar Ngopi Akademik pada siang hari ini. Dan tak lupa pula, salawat besar salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat, Prof. Dr. Sigit Purnama MPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Winston Kaljaga Yogyakarta. Yang kami hormati, Ibu Ketua Prodi Magister PGMI Winsunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Anindya Sri Nugrah Hemi MPD. Yang kami hormati para pemateri yang sangat luar biasa yang berkesempatan memberikan sedikit kata pepatahnya dalam acara webinar Ngopi Akademik kita pada siang hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta yang berkesempatan hadir pada webinar Ngopi Akademik siang hari ini. Memasuki acara yang pertama, marilah sama-sama kita membuka acara webinar Ngopi Akademik pada siang hari ini dengan melafazkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Winsunan Kaljaga Yogyakarta. Kepada para hadirin, mohon didengarkan secara seksama. Dan kepada Said Abdul Munir, dimohon untuk membuka. Hmm.
Selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Prodi PGMI UIN Sunan Kalijaga kepada Ibu Dr. Aninditya Sri Nugraheni, MPD. Waktu dan tempat disilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Tri Wulandari selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Endang Sulistyawati, MPDI, selaku Sekretaris Program Studi Magister PGMI, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Imam Mahali, SPDI, MPD, selaku narasumber pada acara siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Rahma Atai Mini MA dari perwakilan admisi UIN Sunan Kalijaga. Yang saya hormati Ibu Evi Tri Astuti MPD selaku perwakilan alumni Magister PGMI yang alhamdulillah sudah bergabung menjadi dosen di Prodi PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa bertemu untuk ngopi akademik ya. Ngopi akademik di dalamnya ada kegiatan untuk membahas UKT, membahas hal-hal terkait dengan akademik, membahas alumni, prestasi dan juga karir dari lulusan Magister PGMI. Pada siang hari ini nanti kita akan mendengarkan testimoni secara langsung dari alumni yang alhamdulillah beberapa alumni dari Magister PGMI sudah menjadi dosen di Prodi PGMI maupun PGSD tersebar di seluruh Indonesia. Juga ada yang sudah menempati jabatan tertentu sebagai Kaprodi, Wakil Dekan, atau sebagai dekan. Salah satu dari alumni Magister PGMI adalah Bapak Dr. Andi Prastowo MPDI. Beliau saat ini adalah Wakil Dekan 1 atau bidang akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus beliau adalah Ketua Umum PD PGMI Indonesia. Artinya apa yang dibekalkan oleh Bapak Ibu dosen di Prodi Magister PGMI, alhamdulillah sejauh ini bisa bermanfaat untuk berkiprah di masyarakat. Jadi kami berharap teman-teman sekalian mari bergabung bersama Magister PGMI. Mungkin itu sekilas sambutan dari saya. Untuk lebih jauh atau lebih jelasnya nanti akan ada narasumber yang sangat luar biasa yaitu Bapak Profesor Dr. Imam Mahali SPDI MPD. Beliau adalah dosen di Prodi Magister PGMI yang sangat banyak inovasi-inovasi yang dilakukan dan itu menjadi kesan tersendiri bagi mahasiswa di Prodi Magister PGMI. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Tri Wulandari selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Prodi yang sangat bersemangat menyambut rekan-rekan semua dalam webinar Ngopi Akademik kita pada siang hari ini. Sambutan yang kedua, yaitu dari Sekretaris Prodi PGB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Endang Sulistyawati MPD. Kepadanya disilakan. Langsung aja, Mbak. Oke, baik. Karena Ibu Endang yang mempersilahkan kita untuk lanjut kepada acara yang mungkin sangat-sangat kita tunggu-tunggu. Dan mari kita sama-sama menyambut moderator yang akan membimbing acara yang sangat kita tunggu pada siang hari ini. Kepada Mbak Satya Wahidin SPD, kepada Mbak Satya, saya
Serahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya Waalaikumsalam dengar? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sehat, Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Triwulandari telah memberikan waktu dan tempat saya untuk melanjutkan webinar kita pada hari ini. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam webinar Ngopi Akademik, sebuah ruang diskusi santai namun syarat makna dan bernuansa akademik. Yang terhormat Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Nurhaidi Hasan, SAG, MA, MPhil, PhD, yang kami hormati Profesor Dr. Imam Mahali MPD selaku narasumber utama pada webinar kita pada hari ini, Dr. Aninditya Sri Nugraheni MPD selaku Ketua Program Studi Magister PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Ibu Dr. Endang Sulistiawati MPD selaku Sekretaris Program Studi Magister PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Rahmah At-Taimini SI Kom MA selaku tim admisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang akan menjadi pemateri ngopi akademik pada hari ini. Kemudian Mbak Evi Tri Astuti MPD selaku alumni yang akan menjadi pemateri juga pada ngopi akademik pada hari ini. Ketua Himpunan Mahasiswa Magister PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mbak Vivin Ardianti SPD, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Teman-teman yang saya hormati, perkenalkan nama saya Sofia Wahidin, yang pada kesempatan kali ini akan membersamai teman-teman dalam memandu ngopi akademik pada hari yang berbahagia ini. Teman-teman sekalian, tema ngopi akademik hari ini bukan sekedar obrolan ringan saja, kita akan membahas hal-hal yang sangat dekat dengan dunia mahasiswa dan calon mahasiswa, yaitu UKT, prestasi akademik, peran alumni, hingga arah karir lulusan Magister PGMI. Nah, harapannya, forum ini menjadi ruang dialog yang mencerahkan, tempat bertemunya perspektif akademik, pengalaman nyata alumni, kebijakan institusi, dan suara mahasiswa. Nah, pada hari yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang kompeten dan inspiratif. Nah, masuklah kita pada acara inti hari ini, Ngopi Akademik. Kita memasuki sesi yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, pada sesi ini kita akan mendengarkan langsung informasi strategis dari tim admisi UIN Sunan Kalijaga, pengalaman nyata dari alumni Magister PGMI, serta perspektif mahasiswa yang akan diwakili langsung oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Magister PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, sesi ini tentu menjadi penting, khususnya bagi calon mahasiswa dan mahasiswa yang ingin mendapatkan gambaran utuh terkait mekanisme pendaftaran, kebijakan UKT, jalur masuk, serta berbagai peluang studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya pada program Magister PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, informasi resmi dan akurat tentu menjadi bekal utama dalam merencanakan studi lanjut secara matang dan terarah. Nah, untuk itu, pada kesempatan kali ini, penyampaian dari admisi UIN Sunan Kalijaga akan disampaikan langsung oleh Ibu Rahmah At-Taimini SI Kom MA yang akan berbagi informasi sekaligus meluruskan berbagai pertanyaan yang selama ini sering muncul nih di kalangan calon mahasiswa. Nah, kami berharap melalui sesi ini peserta dapat memperoleh kejelasan, kepastian, serta gambaran menyeluruh terkait admisi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tanpa berlama-lama, dengan hormat kami persilakan kepada Ibu Rahmah At-Taimini SI Kom MA. Waktu dan layar kami persilakan. Kepada teman-teman, mari kita sambut Ibu dengan reaksi emotikon yang sangat meriah. Tes, suara saya masuk, Mbak? Masuk, Ibu, masuk. Halo? Ya. Suara saya masuk ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Ibu Wakil Dekan, kemudian Bapak atau Ibu Kaprodi S2 PGMI FITK, para mahasiswa S2 PGMI, alumni, serta mungkin ini ada calon-calon mahasiswa S2-nya juga sudah ikut diundang di acara ini. Saya ucapkan selamat datang. Pada kesempatan kali ini, nanti saya bisa dibagi biar bisa share screen, Mbak. Halo? Ya, Halo, nanti sudah saya bisa? dikasih, iya, sudah nanti saya Bisa. dikasih akses biar bisa share screen ya, J. Baik, kesempatan yang berbahagia ini, siang hari ini, perkenalkan nama saya Rahma Ataimini MA, biasa dipanggil Bu Rahma atau Mbak Rahma, saya dosen ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Saya juga bergabung di admisi UIN Sunan Kalijaga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan, kalau tadi Mbak moderator bilang mungkin meminta kejelasan gitu ya Mbak ya, apa aja banyak jalur untuk masuk di S2 dan S3 UIN Sunan Kalijaga seperti itu. Kemudian nanti juga saya akan sedikit menceritakan kita akan ada namanya program fast track yang mana teman-teman tuh bisa lebih cepat nantinya lulus dari S2 dan bahkan ini kan S2 PGMI mana tahu bisa langsung melanjutkan ke S3 PGMI juga seperti itu, nggih. Nah, saya langsung saja ya, saya share Bapak Ibu dan Mas Mbak sekalian. Sudah kelihatan ya share-sharannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, bulan Januari dan Februari ini memang ini adalah masa-masanya untuk melakukan sosialisasi dan promosi, khususnya itu untuk promosi S1. Namun di promosi S2 kami juga tetap gencar melakukan promosi-promosi di berbagai lini dan di berbagai sektor. Jadi waktu ketika kami melakukan promosi S1, kami juga membagikan semacam brosur dan flyer untuk S2 ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian karena memang tidak ada sospro khusus untuk S2 tapi di setiap sospro S1 selalu brosur S2 dan S3 itu kami bagikan. Ini kenapa kami melakukan hal tersebut? Karena barangkali dari peserta tersebut, guru-gurunya, mungkin anak tersebut punya kakak atau saudara yang ingin melanjutkan S2 di UIN atau pengen melanjutkan S2 itu bisa bergabung di UIN Sunan Kalijaga seperti itu. Nah, that's Nah, ini terkait akreditasi, kenapa selalu di slide pertama kami sosialisasi itu selalu ada slide akreditasi, karena memang akreditasi institusi itu menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan dan diperlukan. Begitu juga bagi calon-calon mahasiswa atau mungkin nih teman-teman dari teman-teman Mas dan Mbak sekalian di sini yang ingin gabung di UIN. Akreditasi GMI apa sih? Gitu kan. Apa S2-nya apa? Masyarakat dan kepada calon mahasiswa. Karena alhamdulillah juga akreditasi kampus kita itu adalah unggul. PGMI itu juga unggul ya, S2-nya juga unggul. Cuman S3-nya yang belum unggul sepertinya. Setahu saya di data yang saya cek ya, mohon dikoreksi kalau ada kesalahan. Nah, ini merupakan suatu hal yang penting untuk kita sampaikan atau kita berikan informasi tersebut kepada calon mahasiswa atau teman-teman kita, karena mereka pasti akan bertanya, kenapa kok akreditasi itu penting, kenapa apa akreditasinya PGMI seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa
mungkin apa ya, kalau bahasanya di komunikasi itu daya tarik yang bisa kita bagikan atau teman-teman nanti bisa share ke calon mahasiswa S2 tuh, ternyata UIN tuh banyak prestasi-prestasi yang unggul ya, yang bisa menjadi daya tarik atau minat mereka untuk gabung di UIN Sunan Kalijaga. Seperti kita masih masuk dalam 1001 sampai dengan 1100 ranking se-Asia, kemudian peringkat PTKIN terbaik, peringkat Sintanya juga nomor 1, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini yang eh, intinya inti kalau bahasanya Nana sekarang ya, jalur-jalur di program magister tuh apa saja. Sebenarnya di website di admisi itu sudah sangat jelas, dan Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian bisa mendownload secara langsung di sana. Nah ini kita ada 3 jalur ya, sorry, jalur mandiri, tapi dengan menggunakan yang pertama computer based atau CBT, ya, tes tulis, sorry, tes online, seleksi online, maaf, seleksi online yang dilakukan menggunakan HP, perangkat HP yang Android. Ya, jadi calon-calon mahasiswa ini, baik itu calon mahasiswa S2 PGMI atau prodi-prodi lain, bisa memilih mau ikut tes yang jalur tes atau non-tes atau portofolio seperti itu. Jalur tes itu menggunakan HP-nya Android, jadi nggak harus HP iPhone ya. Kemudian nggak harus juga pakai laptop ataupun komputer seperti itu. Materi tesnya berupa tes potensi akademik, tes bahasa Arab, tes bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian ada juga jalur non-tes. Jadi ini mungkin teman-teman bisa nanti bantu share ke, ini kok ada yang coret-coret ininya ya. Mungkin bisa bantu share nanti ke mahasiswanya ya, atau ke teman-temannya. Jalur non-tes itu yaitu jalur yang seleksinya tuh seleksi berkas. Dia apabila memiliki nilai IPK minimal 3,5. Tapi ada poin-poin khusus atau memang batas minimalnya tuh tidak 3,5. Seperti misalnya kalau Fakultas Sains dan Teknologi itu boleh di 3,25. Kalau khusus untuk PAI karena jumlahnya banyak dan peminatnya juga sangat banyak, itu IPK-nya minimal untuk jalur non-tes adalah 3,75. Nah, kemudian ada juga namanya jalur portofolio. Portofolio itu biasanya eh, kerjasama dengan mahasiswa luar negeri ataupun teman-teman memang memiliki kemampuan atau pengalaman-pengalaman ya, misalnya dia pernah bekerja di mana, industri pertelevisian dan sebagainya, misalnya seperti itu bisa kalau di komunikasi sebagai contoh. Next. Nah, persyaratan umumnya tadi ya sudah saya juga sampaikan, lulusannya S1, transkrip nilai, lulus dari prodi yang terakreditasi minimal PDDikti, harus ada sertifikat TOEFL atau IELTS atau TOEFL atau TOEIC. Jadi kita pun bisa pakai TOEIC-nya UIN Sunan Kalijaga. Jadi kalau teman-teman, bahkan untuk yang sekarang ini ya, teman-teman mahasiswa sekalian dan calon mahasiswa, ini kan mumpung juga sedang masih dibuka gelombang ketiga semester genap, masih sampai tanggal 2 Februari. Jadi itu bisa, misalnya kalau Bu, jadwal ujian bahasanya di pusat bahasa tuh masih tanggal 5, sementara tanggal 2 penutup. Itu kalian boleh melampirkan slip bukti bahwa sudah membayar untuk mengikuti tes bahasanya di pusat bahasa, itu boleh seperti itu. Kemudian upload pas foto seperti biasa. Ini ya cara untuk mendaftar tes TOEIC dan IKLA-nya itu bisa apa? Bayar dulu ke Bank BNI, BSI atau Mandiri, kemudian kodenya, kemudian baru daftar online. Jadi sampai di tahapan ini saja dengan melampirkan bukti bayar, teman-teman calon mahasiswa juga sudah bisa mendaftar di seleksi PMB S2. Begitu.
ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya, waduh seleksi apa ujian bahasanya di UIN masih tanggal 5, sementara ini udah mau ditutup penutupan di tanggal 2 kayak gitu. Itu nggak apa-apa melampirkan slip bayar seperti itu. Nah, ini untuk persyaratan khususnya, tadi saya sudah secara gamblang menyampaikan persyaratan secara umum, ini yang khusus, ya. Yang jalur CBT, IPK minimal 3, melampirkan CV dan sertifikat pendukung apabila ada, dan download aplikasinya dengan menggunakan smartphone Android. Jadi tidak perlu pakai iPhone seperti itu. Nah, untuk yang non-tes ini mungkin banyak juga dari Bapak Ibu mahasiswa sekalian yang bertanya, ya minimal itu berapa IPK-nya? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, untuk Fakultas Sains dan Teknologi minimal 3,25 dan Fakultas Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir 3,6. Kemudian PAI itu minimal 3,75 serta diutamakan dia memiliki mungkin karya ilmiah, jurnal terpublikasi, misalnya seperti itu bisa. Oke. Kemudian untuk, nah ini tadi masih dengan syarat yang portofolio ya, yang jalur portofolio mahasiswa asing, itu bisa langsung ke IO atau CDCA. Kemudian ini jalur doktor. Nah, ini mungkin nanti teman-teman eh, mahasiswa S2 PGMI ini habis ini mungkin akan melanjutkan studi lanjut ke S3 dokter juga sangat memungkinkan dan sangat bisa banget ya. Nih, jalurnya ada jalur reguler seperti biasa, kemudian ada jalur kerjasama. Jalur reguler itu seleksinya berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan di UIN. Jadi teman-teman jangan sampai ke skip atau sampai lupa mantengin jadwal untuk PMB S2 dan S3. Seleksi reguler ini biasanya dengan tes berupa wawancara. Jadi tidak apa tuh namanya tidak ada tes CBT-nya. Tapi nanti wawancara itu saat wawancara teman-teman diminta untuk mempresentasikan rancangan atau proposal disertasi yang akan teman-teman tulis selama S3 nantinya seperti itu. Kemudian mungkin akan ada wawancara dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab karena ingin mengukur kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Karena kita tahu ya waktu kuliah S3 itu mesti banyak literatur-literatur dan referensi yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada juga jalur kerjasama, ini misalnya dia kerjasama kampus mana dengan kampus mana gitu ya. Ada joint degree dan lain sebagainya nanti seperti itu banyak. Kemudian ini persyaratan umumnya untuk program doktor minimal IPK adalah 3, scan asli ijazah, surat keterangan lulus. Nah, ini teman-teman bisa baca langsung ini sebenarnya di sini. Menyertakan fotokopi penyertaan ijazah apabila memang dia lulusan luar negeri, jadi juga harus menyetarakan ijazah dari Kemendikti-Saintek. Kemudian dokumen-dokumen tadi meliputi rekomendasi dari 2 orang guru besar ya, misalnya mau melanjutkan S3 di prodi PGMI, teman-teman harus memberikan rekomendasi dari 2 orang guru besar. Statement of purpose, CV, proposal penelitian maksimal 25 halaman, TOEFL-nya skor 525 atau TOEFL 500 seperti itu. Kalau mau pakai TOEFL dari luar, ini TOEFL yang digunakan adalah TOEFL ITP ya, teman-teman. Oke. Program studi S2-nya di UIN ada apa aja? Cukup banyak ya di Sekolah Pasca Interdisciplinary Islamic Studies atau studi Islam. Itu ada konsentrasinya ya Bapak Ibu. Kemudian S2 Adab dan Ilmu Budaya, ada Bahasa dan Sastra Arab, Sejarah Peradaban Islam. Di dakwah ada S2 Dakwah Komunikasi Penyiaran Islam, PMI, BKI, dan Kesejahteraan Sosial. Di Saintek ada Informatika, Teknik Industri. Di Syariah ada Ilmu Syariah dan Hukum. Ya, ini merupakan prodi baru, Magister Hukum. Jadi teman-teman juga bisa menyebarkan informasi ini bagi teman-temannya yang minat di Magister Hukum. Ini Magister baru.
Kemudian di Usuluddin, Akidah dan Filsafat, Ilmu Al-Quran, Sosiologi Agama. Di Fishum, di fakultas saya, ada Sosiologi, Media dan Komunikasi, serta Psikologi. Oke, di Tarbiyah sendiri, prodi-prodinya rata-rata udah unggul semua ini ya untuk S2, kecuali pendidikan matematika, karena ini baru banget ya, akhir tahun kemarin kalau nggak salah saya. Semuanya sudah unggul dan bahkan ada dua. Untuk PGMI sudah unggul dan sudah terakreditasi FIBA-A juga untuk PGMI. Ekonomi bisnis ada ekonomi syariah dan akuntansi syariah. Nah, yang doktor ini di sekolah pasca, di Tarbiyah itu ada PAI bahasa Arab, PGMI. Nah, ini sepertinya sebentar lagi akan segera unggul ya, Bapak Ibu ya, pengelola prodi ini untuk S3 PGMI. Jadi teman-teman sekarang yang sedang menempuh S2 di PGMI juga jangan risau apabila tahun depan berencana masuk di PGMI, insya Allah PGMI juga sebentar lagi unggul seperti itu. Kemudian S3 Usuluddin, Akidah Filsafat, ya, akreditasinya baik. Ekonomi dan bisnis ada ekonomi syariah, ini juga prodi baru. Nah, ini cara mendownloadnya, teman-teman dapat mengunduh dan menginstal aplikasi ujian CBT di UIN Sunan Kalijaga, seperti itu. Nah, ini yang mungkin masih banyak juga yang bertanya, besaran tarif UKPP, magister, dan doktor ya teman-teman. Jadi kok sering lihat di flyer itu, kita kan di 7.500.000 kalau nggak salah saya. Kemudian bisa dapat apa tuh namanya diskon, sehingga diskon 15%, jadi kurang lebih tuh pengurangan 1,5 juta, jadi bisa di 6 juta. Kemudian ada juga promo kalau alumni ya. Ini teman-teman misalnya alumni S2 PGMI mau lanjut S2 S3 PGMI, nanti dapat promo lagi karena alumni itu jadinya 4 juta seperti itu untuk UKPP-nya. Nah, ini daftar sekarang masih dibuka sampai tanggal 2 Februari. Nanti ada ujian seleksi di 5 Februari ini untuk yang PBS 2. Begitu juga S3. Oke, cukup. Kemudian saya juga, ini ada tambahan sedikit Mbak, sebelum saya ini kan, saya juga apa tuh namanya ikut serta dalam proses namanya sekarang di universitas itu program unggulan, yaitu program unggulannya adalah fast track. Jadi dari S2 bisa langsung S3, main dari S1 bisa ke S2. Nah, itu direncanakan akan mulai disosialisasikan di Februari dan Maret ini untuk prodi-prodi yang berstatus unggul. Jadi kalau PGMI S1 kan sudah unggul tuh. Nanti bisa cepat kalau sudah apa di semester 7 sudah tinggal skripsi doang, jadi dia bisa nanti mengikuti S2 di PGMI-nya juga seperti itu. Cuman karena PGMI S3-nya masih belum unggul, jadi fast track-nya baru di S1 ke S2. Cuman ini baru saya spill aja ya, belum belum disosialisasikan memang seperti itu. Ini sudah saya spill, insya Allah sebentar lagi akan diworo-woro oleh kaprodinya masing-masing seperti itu. Dan yang memang di jalur fast track ini yang bisa hanya di Fakultas Tarbiyah, karena itu yang S1 dan S2-nya unggul. Kayak di fakultas saya itu S1 komunikasinya kami unggul memang, tapi S2 media dan komunikasi itu belum unggul, jadi belum bisa untuk jalur fast track seperti itu. Gitu aja dari saya. eh Semoga bermanfaat. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Safia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rahma atas penjelasan yang Ya, sangat jelas tentunya dan aplikatif ya mengenai perencanaan studi lanjut di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, teman-teman tadi kita sudah mendapatkan gambaran nih ya, mulai dari jalur admisi hingga tips mempersiapkan studi magister atau bahkan dokter nih di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ini bisa menjawab
kegelisahan sekaligus menambah semangat teman-teman untuk studi selanjutnya gitu teman-teman. Nah, penyampaian selanjutnya nih teman-teman tidak kalah penting karena disinilah kita bisa melihat bagaimana proses akademik di Magister PGMI tidak hanya berhenti di ruang kelas saja, tetapi berlanjut dalam praktik kontribusi dan pengabdian nyata di dunia pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini, sharing pengalaman alumni akan disampaikan oleh Mbak Evi Triastuti MPD. Beliau merupakan alumni Magister PGMI UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2018 lalu, dan pada saat ini Mbak Evi bertugas sebagai dosen di program studi PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Sarjana 1. Nah, perjalanan akademik dan karir Mbak Evi tentu menjadi contoh konkret nih teman-teman bagaimana lulusan Magister PGMI dapat berproses, berprestasi, dan kembali berkontribusi untuk alma mater tercinta. Harapannya, apa yang disampaikan nanti dapat memberikan gambaran nyata, motivasi, serta inspirasi bagi para mahasiswa, alumni maupun calon mahasiswa Magister PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhususnya. Nah, tanpa berpanjang kata, dengan hormat kami persilakan kepada Mbak Evi Triastuti MPD. Waktu dan layar kami serahkan sepenuhnya. Baik, terima kasih Mbak Safia. Mohon izin untuk share screen, nggih. Sudah masuk, sudah terlihat ya Mbak Safia? Sudah, Mbak, nih. Kelihatan sudah. Oke, baiklah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anin Widya Sri Nugraheni SPD MPD selaku Kaprodi Magister PGMI FITK UIN Sunan Kalijaga. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Endang Sulistiowati MPDI selaku Sekprodi Magister PGMI. Kemudian ada Profesor Dr. Imam Mahali MPDI selaku narasumber pada hari ini, dan juga yang saya hormati Ibu Rahmah Ataimini MA yang beliaunya bertugas di admisi, kemudian segenap tim panitia termasuk moderator serta seluruh calon mahasiswa program studi S2 PGMI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saudara sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya pada hari ini kita bisa bertemu ya dalam kegiatan apa ini namanya ngopi akademik, ngopi akademik meskipun secara daring di program studi Magister PGMI. Sebenarnya kalau misalkan disebut narasumber, bukan narasumber ya, kita teman sharing saja, Mbak ya. Jadi ini merupakan satu kebanggaan, suatu kehormatan bagi saya sendiri sebagai alumni S2 PGMI, meskipun saya alumni tua ya, alumni udah lama begitu, untuk berbagi informasi dan juga refleksi akademik tentang bagaimana sih kesan-pesan saya terhadap program studi S2 PGMI. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Evi Triastuti. Tadi sudah diperkenalkan panjang lebar dari Mbak Safia, cukup lengkap sekali. Saya alumni tahun 2018. Jadi setelah lulus S2 PGMI, itu saya bekerja di salah satu perguruan tinggi Islam swasta. Kemudian pada tahun 2024, alhamdulillah bisa bergabung di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ikut pada rekrutmen CPNS 2024. Saudara sekalian, ini tidak bisa. Oke, ketika saya ditanya apakah saya bangga menjadi alumni S2 PGMI, wah, saya akan menjawab dengan penuh kesadaran saya bahwa saya bangga, ya. Saya sangat bangga menjadi alumni S2 PGMI FITK. Bagaimana tidak ya? S2 PGMI yang saat ini sedang menyelenggarakan ngopi akademik
Akademik ini merupakan salah satu program studi di bawah naungan perguruan tinggi Islam negeri, yaitu UIN Sunan Kalijaga. Orang-orang mungkin se-Indonesia juga sudah tahu seperti apa kiprahnya dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mana notabene itu sebagai dikenal sebagai kampus pionir ya, kampus pionir, kampus yang menjadi rujukan pengembangan ilmu pendidikan Islam. Kalau misalkan kita sering searching, kalau misalkan cari UIN Sunan Kalijaga pasti akan ketemu dengan istilah integrasi interkoneksi kan begitu. Jadi kalau misalkan saya bangga, kenapa sih bangga? Singkatnya, saya bangga jadi alumni S2 PGMI ini karena yang pertama jelas negeri. Negeri pasti terpandang dong ya di masyarakat. Kalau misalkan bersaing ya masuk ke ke kalau misalkan kita mau kerja ya, misal di sekolah begitu ya, itu pas sekolah tinggi, maksudnya perguruan tinggi. Nah itu pasti akan, oh ini alumni negeri kok, gitu kan. Jadi secara kualitas itu tidak diragukan. Kemudian yang kedua jelas sudah terakreditasi unggul, ya kan. Kemudian yang ketiga tadi sudah disampaikan oleh Bu Rahma juga, kalau misalkan sudah terakreditasi FIBA juga, ya. Saudara sekalian, terlepas daripada itu, kalau misalkan teman-teman ini, kawan-kawan calon mahasiswa program studi Magister PGMI pengen mengetahui lebih lanjut tentang seperti apa sih sebenarnya targetnya Magister PGMI ini, nah itu silahkan. Saudara bisa berselancar di websitenya program studi ya. Nah itu sudah ada di situ tertulis visi keilmuan. Nah, visi keilmuan itu tidak hanya untuk promosi, nggih, tapi memang di situ menjadi target tujuan yang harus dicapai dari program studi Magister PGMI. Jadi tidak perlu khawatir ya. Untuk mewujudkan visi itu, program studi S2 ini ya, semenjak saya kuliah hingga saat ini itu terus menerapkan kurikulum dan juga pembelajaran yang unggul. Nah, jadi kurikulum PGMI itu selalu dilakukan pemutahiran sehingga tetap relevan. Ya, kalau misalkan teman-teman kemarin ingat ketika studi S1 itu kan kurikulum ada yang ganti nih antar angkatan. Nah, itu biasa dilakukan. Demikian juga dengan S2 PGMI. Memang yang saat ini diterapkan itu berbeda dengan waktu saya kuliah. Tetapi secara umum, nah itu saya sendiri bisa menyimak bahwa kurikulum yang diterapkan di PGMI ini memang dirancang untuk memperkuat ya kan, untuk memperkuat kapasitas riset. Ya, jadi mahasiswa itu nanti diberikan ilmu pengetahuan agar lebih kuat kapasitas riset tentang pendidikan dasarnya, kemudian juga mampu menganalisis kebijakan dan juga praktek pendidikan di tingkat madrasah ibtidaiyah, kemudian bisa mendorong inovasi pembelajaran, ya kan, mengembangkan model pembelajaran atau model pendidikan Islam. Nah, jadi selama kuliah ya, yang saya rasakan dulu adalah saya tidak hanya belajar tentang isu-isu yang saat ini terjadi, kemudian tentang ilmu IPA, matematika atau bahasa Indonesia atau PKN, tidak hanya itu, tapi kami juga dulu dibekali dengan metodologi penelitian yang komprehensif, sehingga nanti diharapkan dengan memahami tentang metodologi penelitian, kemudian tentang konsep pendidikan dasar yang sedemikian itu, nanti ketika lulus itu bisa menjadi, kalau misalkan jadi memilih untuk bekerja dulu berarti menjadi tenaga kerja yang benar-benar profesional. Kalau misalkan mau studi lanjut, nah itu juga kita mendapatkan bekal untuk jadi kita itu siap gitu loh. Kita siap kalau misalkan nanti mau studi lanjut ke S3 seperti itu. Jadi orientasinya dari prodi S2 ini tidak hanya menyiapkan kita untuk siap bekerja, tetapi juga siap untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi saudara sekalian tidak perlu khawatir ya kan, tidak perlu ragu-ragu. Ini memang yang terbaik ya. Ini memang yang terbaik dan ini beda dari yang lainnya. Kita nanti akan menyimak bedanya apa sih dari perguruan tinggi yang lain. Nah,
Selain kurikulum, itu juga didukung dengan Bapak Ibu dosen yang sangat qualified. Tadi juga disampaikan oleh Bu Anin bahwa di program studi S2 PGMI itu banyak diajar oleh Bapak Ibu yang kualifikasi pendidikannya adalah minimal doktor, kemudian juga banyak para profesor atau guru besar yang ikut membimbing. Yang mana dari beliau-beliaunya itu saudara bisa coba cek rekam jejak riset dan publikasinya. Wah, itu sudah pasti ya, tidak main-main, banyaknya, kemudian grade-nya pokoknya sudah top ya. Selain itu, selain punya kapasitas di bidang riset, publikasi, beliau-beliaunya itu juga punya pengalaman akademik dan jejaring yang luas ya. Karena kalau misalkan kita simak ya kayak apa namanya di website PGMI, kemudian juga kalau yang nyimpen nomornya Ibu Kaprodi, Bu Anin, nah itu pasti sudah sering melihat story-nya beliaunya ini, di mana beliaunya menjadi narasumber untuk bisa mengembangkan satu lembaga pendidikan, khususnya prodi PGMI. Nah ini sangat luar biasa sekali. Itu bukti nyata bahwa memang S2 PGMI ini memang punya dosen-dosen yang benar-benar qualified. Selain dosennya, atmosfer akademiknya, saudara sekalian, itu sangat mendukung mahasiswa untuk bisa berkembang dan berprestasi. Jadi tidak hanya kita kayak sosialisasi ini sepertinya terlalu ini. Kalau sosialisasi itu menampakkan kepedulian. Habis itu udah, oh tidak, kalau di S2 PGMI tidak seperti itu. Bahkan mahasiswa di semester akhir itu tidak hanya menjadi mahasiswa, tetapi sudah beralih peran jadi anak kandung kalau misalkan di S2 PGMI. Jadi enggak dibiarkan aja begitu aja. Allah, kalau orang Jawa biasanya lulus karepmu enggak karepmu. Nah itu beda kalau di S2 PGMI ini siang malam Bu Sekprodi yang saya simak ini luar biasa, ini sangat memperhatikan sekali, terlebih juga Bu Kaprodi. Jadi pokoknya kalau misalkan bergabung di S2 PGMI itu tidak akan menyesal pokoknya. Kemudian ini prestasi jejaring sekalian. Kalau tentang prestasi tadi Bu Rahma sudah menyampaikan ya. Kalau prestasi itu sudah tidak diragukan berprestasi. Kemudian jejaring pastilah karena ya kita kan sering kalau misalkan di PGMI itu kan juga ada forum-forum yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Ini yang membedakan PGMI S2 di FITK UIN Sunan Kalijaga dengan di lainnya. Mungkin di sana-sana itu sudah ada S2 PGMI, tetapi tidak mungkin ada S2 PGMI yang memiliki program untuk membawa mahasiswanya ke luar negeri. Nah, ini salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh program studi lain di jenjang S2 ya, di PGMI ya. Ini kita bicaranya di PGMI. Nah, itu jadi saya tahu betul bahwa S2 PGMI ini berusaha untuk membawa mahasiswanya untuk mendapatkan pengalaman di luar negeri melalui program ISEI. Jadi di sana mahasiswa diajak untuk mengikuti seminar internasional. Nah, seminar internasional ini bukan hanya menjadi ini ya peserta ya, tetapi memang sebagai presenternya. Nah, itu kan pengalaman yang luar biasa dan tidak semua perguruan tinggi memberikan pengalaman tersebut. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang juga dilakukan dalam program ISAI. Jadi, kalau ingin ke luar negeri silahkan ngambil prodi S2 PGMI UIN Sunan Kalijaga. Dijamin tidak menyesal ya. Nah, kemudian mau jadi apa sih Bu? Kok kalau kita tanya ya, ada yang tanya kan kadang mau jadi apa sih kok harus lanjut S2 PGMI? Loh. Kalau misalkan mau S2 PGMI itu profil dan peluang lulusannya itu jelas nih. Jelas. Jadi kita tidak hanya mendidik menjadi ini ya membekali
mahasiswa ya kan untuk menjadi lulusan yang siap bekerja jadi dosen saja, tetapi lebih dari itu. Ya, kita di S2 PGMI ini juga diproyeksikan untuk menjadi peneliti, kemudian pengembang lembaga pendidikan, pimpinan dan pengambil kebijakan. Tadi Bu Anin kan juga sudah menyampaikan ya. Kalau misalkan salah satu contoh nyatanya adalah Bapak Dr. Andi Prastowo, yaitu WD1 FITK UIN Sunan Kalijaga. Nah, itu kan juga berperan sebagai pimpinan dan pengambil kebijakan. Nah, itu luar biasa. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang memang itu merupakan contoh nyata bahwa S2 PGMI ini tidak hanya memberikan ilmu tentang bagaimana kita menjadi dosen PGMI, tetapi juga memberikan ilmu-ilmu yang lain. Nah, contohnya tadi dia riset, kemudian menjadi pimpinan, pengambil kebijakan, dan lain sebagainya. Jadi, saudara sekalian, jika ingin jadi WD minimal, ayo silahkan segera check out ya pendaftarannya di paling akhir tadi tanggal 2 Februari ya Ibu ya. Nah itu, jadi segera daftar, Gelombang segera 3, 2 bergabung, Februari. dijamin tidak akan menyesal. Pokoknya kalau di prodi S2 PGMI itu isinya daging semua, tidak ada durinya. Jadi apakah ini layak dipilih? Nah itu jelas, pasti itu layak dipilih. Kalau misalkan tidak percaya, dicoba dulu ya. Silahkan bergabung di prodi S2 Magister PGMI UIN Sunan Kalijaga. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Kalau misalkan ada tanya-tanya, pengen lebih lanjut pengalaman saya seperti apa, mungkin ada kontaknya di Mbak Safia, itu juga bisa. Nanti bisa diberikan kalau memang ini apa karena apa karena diminta jadi narasumber ngomongnya enak-enak semuanya. Oh tidak, ini nyata ya, ini nyata ya. Jadi kalau misalkan ingin tanya lebih lanjut, mungkin takutnya saya bohong nih karena hanya ini ya di webinar itu ya silahkan dipastikan pasti akan jawabannya akan sama ya. Itu saja mungkin Mbak Safia, saya kembalikan lagi nggih. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Evi Sama-sama. atas sharing yang sangat jujur ya dan menginspirasi kita semua. Nah, dari cerita tadi yang udah kita sama-sama dengerin nih teman-teman, kita bisa belajar bahwa studi magister itu bukan hanya soal gelar ya teman-teman, tetapi juga proses pembentukan diri, jejaring dan kesiapan berkontribusi di dunia pendidikan. Nah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Mbak Evi tadi bisa menambah keyakinan teman-teman untuk melangkah lebih jauh di Magister PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentunya. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang akan mempresentasikan suara, semangat, dan dinamika mahasiswa Magister PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, tentunya sama-sama kita ketahui bersama bahwa mahasiswa tidak hanya hadir sebagai pembelajar di ruang kelas, teman-teman, tetapi juga sebagai penggerak kegiatan akademik, penguat jejaring, serta motor kolaborasi antar mahasiswa, alumni, dan institusi. Nah, pada kesempatan kali ini, sesi tersebut akan disampaikan langsung oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Magister PGMI UIN Sunan Kalijaga, yaitu Mbak Vivin Ardianti SPD. Beliau akan berbagi akan sharing bersama nih dengan kita terkait peran Himpunan Mahasiswa Magister PGMI, dinamika kegiatan kemahasiswaan, kemudian juga serta bagaimana organisasi mahasiswa menjadi ruang bertumbuh, baik secara akademik, kepemimpinan, maupun pengembangan diri. Nah, harapannya, apa yang disampaikan dapat memberikan gambaran bahwa proses studi di Magister PGMI tidak hanya berfokus pada akademik saja, tetapi juga pada pembentukan karakter, jejaring, dan kesiapan menghadapi dunia profesional. Dengan hormat, kami persilakan kepada Mbak Vivin Ardianti, SPD. Waktu dan layar kami serahkan sepenuhnya. Mohon maaf, Mbak Via. Iya, Prof. Imam sudah hadir belum ini ya? Pak Imam.
Prof. Iman ya, Bu? Coba kita lihat Sudah ya. nggak hadir di bawah. Sudah ya? Oh, selamat datang Sudah. Prof. Imam. FK. Kenapa Ibu? Selamat datang Prof. Imam. Ini teman-teman narasumber yang sangat kita tunggu-tunggu nih teman-teman. Baik, maaf Mbak Bibin. Barangkali sebelum Mbak Bibin, kita mulai materi dulu nih dari Prof. Imam agar lebih mengalir nih teman-teman. Ya, oke. Baik teman-teman, Eh, pada hari yang berbahagia ini tentunya kita akan kembali mendengarkan pemaparan dari narasumber yang hebat, tentunya yang sangat kompeten dan inspiratif. Beliau adalah seorang akademisi, pemikir pendidikan Islam, sekaligus figur yang konsisten mendorong kualitas dan relevansi pendidikan di Indonesia. Untuk itu, sekali lagi kami sampaikan selamat datang kepada Prof. Imam. Oke, untuk itu dengan hormat, mari kita sambut Prof. Imam Mahali MPD. Kepada Prof. Imam Mahali, kami persilakan untuk menyampaikan materi, waktu dan layar sepenuhnya yang kami serahkan. Teman-teman sekalian, mari kita sambut Prof. Dr. Imam Mahali SPDI MPD dengan emotikon yang sangat meriah. Suaranya belum kedengaran, Prof. Izin. Mohon maaf, ada kendala, Prof. Oke, mohon maaf Mbak Safia. Ini Prof. Imam ada kendala teknis, jadi Mbak Vivin dulu. Oke, baik, Ibu. Ah, langsung saja barangkali Mbak Vivin, waktu dan tempat kita serahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Magister PGMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kepada Mbak Vivin, kami persilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Via. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam Mbak Vivin, selamat siang. Oke, sebelumnya yang saya hormati para dosen, narasumber, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, saya Pipin Ardianti selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Magister PGMI UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa informasi dan ini tuh sesi sharing ya sebenarnya yang mempresentasikan sudut pandang saya pribadi dan juga mewakili aspirasi serta semangat kolektif mahasiswa Magister PGMI UIN Sunan Kalijaga. Jadi semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menjadi gambaran atau refleksi calon-calon mahasiswa ke depannya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu kita bahas pertanyaan yang paling banyak ditanyain nih teman-teman. Jadi Hima itu apa sih? Jadi Hima itu adalah organisasi kemahasiswaan atau himpunan mahasiswa untuk program studi magister pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Jadi, organisasi ini biasanya berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan soft skill dan leadership, menyelenggarakan kegiatan akademik dan non-akademik, mewakili aspirasi mahasiswa, dan membangun networking antar mahasiswa itu sendiri. Jadi, selanjutnya itu peran Hima terkait UKT. Itu pertanyaan yang lumayan sering juga ditanyakan ya teman-teman. Jadi kita bahas UKT-nya dulu. Jadi UKT itu UKT Magister itu bersifat transparan dan terbuka ya teman-teman. Jadi di sini HIMA itu berperan sebagai jembatan komunikasi antara mahasiswa dengan pihak prodi dan fakultas ketika ada kendala atau aspirasi terkait UKT. Jadi HIMA hadir untuk menyalurkan secara kolektif dan konstruktif. Selain itu, HIMA juga aktif dalam edukasi kebijakan akademik, pendampingan administrasi, serta diskusi bersama pihak kampus. Selanjutnya itu ada peluang beasiswa, teman-teman. Jadi sebenarnya banyak banget jalan menuju magister itu sendiri atau menuju S2. Jadi mahasiswa magister itu memiliki berbagai peluang pendanaan, baik di dalam maupun di luar kampus. Jadi pendanaan di luar kampus itu contohnya jadi di sini Hima berperan aktif dalam sharing pengalaman penerima beasiswa yang kita juga berkolaborasi dengan FKMPS. Di situ kita sudah ke beberapa kampus untuk sharing mengenai beasiswa dan bagaimana sih cara mendaftar beasiswa LPDP, BIB, serta kita juga sering mempromosikan untuk tanggal-tanggal pendaftaran apa tanggal-tanggal pendaftaran untuk S2 di UIN Sunan Kalijaga itu sendiri. Yang selanjutnya, Hima juga berperan aktif dalam diskusi persiapan studi lanjut serta support komunikasi belajar mahasiswa-mahasiswa magister khususnya MPGMI. Selanjutnya itu prestasi mahasiswa magister. Jadi banyak juga yang nanya, emang di magister itu mahasiswanya mungkin prestasinya itu tuh lebih beda gitu dengan mahasiswa S1 yang lebih dominan ke non-akademik. Jadi untuk mahasiswa magister itu biasanya aktif menghasilkan publikasi ilmiah, partisipasi seminar nasional atau internasional, presentation paper di kancah internasional atau nasional, atau penelitian, serta prestasi akademik lainnya, serta ikut organisasi-organisasi yang membangun gitu teman-teman. Jadi di sini Hima mendukung dengan membuka ruang aktualisasi dan informasi peluang prestasi itu sendiri. Begitu. Selanjutnya itu ada karir lulusan magister. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama teman-teman sudah ada contoh langsung dari Ibu atau Mbak Evi lulusan magister UIN Sunan Kalijaga itu sendiri. Jadi sebenarnya magister atau S2 itu atau pendidikan lah ya itu sebenarnya investasi untuk masa depan teman-teman. Jadi kita tuh nggak lagi kena scam
gitu. Jadi lulusan magister itu dibekali kemampuan berpikir kritis, riset mendalam, dan kepemimpinan akademik. Jadi kompetisi ini sangat relevan untuk dunia kerja dan pengabdian kita di masyarakat. Jadi kita tuh emang benar-benar sudah dibekali. Kita tuh sudah benar-benar matang kan hal itu, teman-teman. Ini saya sudah merasakan dan saya bicara secara jujur ya, teman-teman. Jadi jangan ragu untuk mendaftar di Magister PGMI Win Sunan Kalijaga. Jadi selain itu ada alumni lulusan. Jadi alumni Magister Win Sunan Kalijaga itu telah berkiprah di berbagai bidang, baik akademik maupun profesional. Jadi biasanya orang bilang kayak paling S2 atau Magister PGMI paling ke dosen doang atau udah gitu. Ternyata enggak, teman-teman. Jadi para alumni lulusan kita ini hadir dari berbagai baca profesi. Itu selain dosen itu bisa peneliti, jadi ASN, praktisi pendidikan, aktivis NGO, hingga konsultan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa lulusan magister itu tidak hanya berhenti pada gelar, teman-teman, tetapi juga berkontribusi nyata di masyarakat dan untuk peluang pekerjaannya juga banyak. Jadi nggak Tes, stuck di tes, dosen. tes. Ya, iya Oke, Bapak sudah oke, tes. kedengaran. Bisa, suara saya bisa kedengaran enggak Tidak bisa, sekarang? Bapak. Oh, Kedengaran. bisa ya? Oke, oke, oke. Oh, belum Bapak, belum Bapak. Tunggu ya. Masih. Kita lanjut sedikit ya Bapak dengan Mbak Vivin. Nanti setelah Mbak Vivin kita Ya, lanjut ke sudah Bapak. di akhir nih, Pak, udah di penghujung. Izin Bapak. Oh, iya, 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 iya. Silakan, silakan, silakan. Jadi mungkin untuk sharing kita udah ya, batas itu aja. Mungkin ada info atau pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi saya secara pribadi di Instagram maupun WA. Itu jadi untuk calon mahasiswa baru kita menunggu kedatangan kalian. Jadi kami bukan hanya menerima mahasiswa baru tapi juga menyambut calon pemimpin masa depan. Begitu. Mungkin itu saja Mbak Via. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivin. Terima kasih banyak nih Mbak Vivin atas penjelasan yang sangat Tes, jelas tes. ya terkait peran Hima ya. Paparan ini menunjukkan bahwa Hima menjadi ruang belajar kolaboratif, pengembangan kepemimpinan serta wadah aspirasi mahasiswa tentunya teman-teman. Nah, Tes, semoga tes. apa yang telah disampaikan Mbak Vivin tadi teman-teman dapat mendorong nih calon mahasiswa atau bahkan mahasiswa untuk aktif dan berkontribusi selama studinya. Nah, terima kasih Mbak Vivin. Selanjutnya kita kembali lagi nih teman-teman kepada materi yang tidak lain dari ngopi akademik lagi nih teman-teman. Mari kita sambut saja Profesor Dr. Imam Mahali SPDI MPD kepada Prof. Imam Mahali. Apakah Tes, suara tes. saya terdengar, Prof? Ya, terdengar. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Prof. Terdengar. Oke, Oke, kepada alhamdulillah, Prof. alhamdulillah. Oke, kepada Prof. Imam Mahali kami persilakan untuk menyampaikan materi, waktu dan layar sepenuhnya yang kami serahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sama-sama kita hormati. Di sini ada Ibu Kaprodi, ya, Bu Anin Ditya. Bu Anin Ditya ini adalah salah satu dosen favorit ya, satu dosen yang sangat berdedikasi, banyak prestasinya, dan tentu banyak menginspirasi. Kemudian bersama dengan Oh, ini sekretarisnya jadi yaitu ini. Ibu Endang ya. Bu Endang ini juga dosen yang atau sekprodi, dosen teladan yang sangat sabar sekali menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang rewel-rewel ya, rewel atau mungkin banyak masalah. Kalau mahasiswa punya masalah, datang ke tempatnya Bu Endang itu selalu mendapatkan solusi ya. Kalau datang ke tempat saya nanti nambah masalah ya. Oke, teman-teman sekalian yang saya banggakan dan sorry, saya terpental ya barusan ya. Bisa suara saya didengarkan masih didengarkan dengan jelas ya? Halo? Masih. Oke, Bisa, oke, Bapak. alhamdulillah. Oke.
Kemudian teman-teman HIMA, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana yang saya kira sangat progresif ya, aktif dan semangat ya. Beberapa hari ini saya lihat di ruangan saya kemarin dan merancang kegiatan ini dengan singkat, cepat dan berhasil efektif ya. Ini menandakan bahwa berbagai macam aktivitas-aktivitas yang didesain, dirancang di prodi PGM ini tidak hanya untuk bisa membekali secara kognisi saja, tetapi juga bagaimana bisa secara kreatif ya, inovatif pengembangan dirinya. Tidak cuma hanya kemampuan kognisi, tetapi psikomotoriknya dan afeksinya juga demikian. Teman sekalian, sebelum saya ingin mengatakan slide yang ada di depan saya ini, yang mungkin yang bisa dilihat oleh teman-teman semua, saya ingin menyampaikan satu quote yang menarik ya. Yang pertama adalah tidak ada jaminan kesuksesan. Tidak ada jaminan kesuksesan. Tetapi tidak memulainya adalah jaminan kegagalan. Saya ulangi lagi. Tidak ada jaminan kesuksesan. Tetapi tidak memulainya adalah jaminan kegagalan. Dan ini saya kira sangat relevan untuk memberikan atau memantik semangat, membakar semangat teman-teman semua bahwa kita, saya, Anda, dan kita semua yang hidup ini, ya, ada Bu Anin, Bu Endang, ada Mbak Safia, ya, Mbak Tri, Mbak Vivin, dan yang lainnya ini tidak memiliki jaminan bahwa kita akan menjadi pribadi, menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang yang berhasil. Tidak ada jaminan itu. Tetapi kalau kita tidak memulainya, memulai kegiatan aktivitas kita, itu pasti bisa dipastikan itu adalah jaminan kegagalan. Bagi teman-teman yang sudah saat ini bergabung di di PGMI, di prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Pascasarjana ini, memang benar Anda tidak memiliki jaminan Anda sukses, tetapi Anda telah memulainya. Berarti ada ruang, ada kesempatan yang terbuka lebar bahwa Anda nanti akan menjadi pribadi yang bisa sukses, bisa terbuka, bisa berhasil. Dibandingkan dengan orang yang tidak memulai sama sekali. Ya, tidak memulai sama sekali, maka dia adalah memiliki tiket kegagalan. Kalau yang sudah memulainya itu memiliki tiket kegagalan karena belum memulai. Itu pertama. Untuk kedua, tadi saya sebutkan, jika usia Anda tak sepanjang kesempatan untuk berkarya bermacam-macam ya. Teman-teman mungkin juga ada yang tidak memiliki kesempatan untuk studi lanjut ya. Kita bisa berkarya di tempat mana saja, kapan saja, di mana saja. Tetapi yang punya berarti anak atau teman kita ini sudah juga memiliki kesempatan untuk berkarya lebih, dan kita harus bersyukur itu berkarya lebih untuk setidaknya berkarya meninggalkan legacy, meninggalkan artefak, meninggalkan bekas-bekas yang baik terutama untuk kehidupan kita. Next. Ada satu teori yang menarik yang ini saya sebutkan juga di sini, survival of the fittest ya. Kalau dulu adalah orang atau makhluk atau binatang yang bisa kuat ya, yang dia bisa bertahan karena dia akan bertarung membunuh yang lemah dan dia bisa bertahan. Tapi saat ini sebenarnya itu masih sesuai, tetapi konteksnya begini. The only fittest will survive. Hanya ya, bukan yang kuat yang mampu bertahan, tetapi orang yang paling bisa beradaptasi dengan perkembangan. Kalau kita maka menjadilah pribadi belajar terus-menerus. Jadi belajar atau menjadi society learning atau long life learners, pembelajar sepanjang hayat. Dan itu adalah relevan dengan teorinya Darwin,
survival of the fittest, hanya orang, hanya manusia, hanya seseorang yang bisa dan mau beradaptasi lah yang dia bisa bertahan. Next. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, mengapa kita penting untuk studi lanjut? Ya, ini mengapa kita penting berstudi lanjut? Lanjut. Setidaknya, mengapa studi bagian dari upaya investasi kita? Mana ini? Saya terpental enggak tuh? Oh ya, sekira itu terpental. Ini ada bagian dari investasi akademik dan profesional. Ya, jadi investasi yang paling bagus saat ini adalah investasi pengetahuan. Ya, investasi di bidang pengetahuan, bidang pendidikan. Ya, sebenarnya tidak harus kuliah. Tapi kuliah itu belajar, perguruan tinggi itu adalah bagian dari investasi itu. Anda bisa kursus ya, sebenarnya bisa privat ya, bisa ambil pelatihan itu bagian dari investasi. Nah, kuliah itu juga bagian dari investasi akademik dan profesional. Dengan belajar studi lanjut, dengan bertemu dengan berjejaring, dengan peluang karir dan seterusnya itu kita terlatih untuk berpikir kritis ya, berpikir mendalam ya, dan bisa berkontribusi. Ya, oke, next. Nah, teman-teman sekalian, berpikir kritis itu ya, itu penting ya untuk saat ini. Bahkan skill yang harus dimiliki oleh seorang saat ini kan diantaranya di APA 21 ada 4 ya. Ada namanya critical thinking, berpikir kritis, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nanti teman-teman akan memang dihadapkan. Pak, kuliah lagi itu artinya kan itu menambah masalah, Pak. Iya, menambah masalah untuk Anda akan mendapatkan pemecahan masalah berikutnya. Ya, jadi karena hidup ini kan kumpulan dari masalah-masalah sebenarnya. Nah, kreativitas kita untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah itu adalah kemampuan critical thinking yang harus dimiliki oleh kita, oleh setiap kita saat ini. Kemudian yang kedua adalah collaboration. Nah, dengan berjejaring bersama dengan teman ya, nanti berorganisasi kita terlatih untuk berkolaborasi. Communication ini adalah juga kemampuan, skill yang harus dimiliki, menyampaikan informasi yang benar seperti apa secara efektif, lisan maupun tertulis, nanti ada banyak nulis dan seterusnya, itu bagian dari hal yang penting yang dikembangkan dalam studi. Kemudian yang keempat adalah kreativitas. Nah, critical thinking, communication, collaboration, dan creativity ini adalah 4 kemampuan dasar ya, penting yang harus dimiliki oleh setiap kita jika kita ingin survive ya, kita survive, ingin bertumbuh dan berkembang. Oke, next. Nah, teman-teman sekalian, berpikir kritis itu memang harus dilatih, ya, karena setidaknya ada 7 ya, ada 7 model atau gaya berpikir seorang. Kalau sekarang diskusi ya, berpikir yang maunya yang konkret aja kan, berpikir kritis, berpikir analitis, berpikir konkret, konvergen, kemudian berpikir divergen. Dalam perkuliahan akan terlatih. Anda menghadapi berbagai macam persoalan, Anda bagaimana berpikir itu diraih dengan proses pendidikan, proses belajar yang mungkin yang memang seharusnya terstruktur ya. Oke, next. Kemudian saya kira ini nggak penting, terus saja nanti disiplin, motivasi, adaptasi akademik dan tadi ini saya kira itu pasti di situ. Nah, strateginya gimana ya, nanti teman-teman akan melatih di samping juga akan manage sendiri, juga perlu memanage waktu yang benar. Next. Ya, nah memang dalam studi ya, dalam studi kita ya, mungkin teman-teman mahasiswa itu makanya butuh mentor. Nah, nanti problem
yang dihadapi di studi itu ada prokrastinasi ya. Prokrastinasi ada rasa tidak percaya diri. Nah, membangun mindset bertumbuh dan refleksi secara positif itu akan terbangun dalam proses-proses perkuliahan, proses-proses pendidikan. Prokrastinasi ini adalah suka menunda-unda, itu juga nanti akan dengan berbagai macam tagihan ya, pantauan dari para dosen, para mentor, ya, teman sejawat juga nanti akan terkena kendala waktu ya. Gunakan, harus juga penting menggunakan teknik timing atau time blocking atau prioritas ya. Atur prioritas kita. Nah, kalau teman-teman semua ingin bebas dari stres dan kejenuhan, ya sebenarnya tidak ada ya sekarang ini orang yang tidak stres ya. Semuanya harus stres. Dengan stres dengan banyak masalah tuh. Dengan banyak masalah itu, dengan banyak masalah itu kita akan bertumbuh sebenarnya ya. Bertumbuh dan itu akan dikelola semuanya itu dalam jiwa kita, diri kita dalam proses belajar kita semua. Oke, next. Nah, teman-teman semua, sukses itu ya, sukses kita tadi itu ya, tidak ada jaminan kesuksesan tadi itu. Nah, sukses itu sebenarnya itu adalah kumpulan dari kompetensi. Ya, kalau kita ingin menjadi pribadi yang sukses, itu sebenarnya sukses itu dibangun dari apa? Dari kompetensi, ada momentum, kita konsisten, itu akan sukses. Kita memiliki keahlian apa? Namanya disiplin main. Kemudian ada momentum pas waktunya, momentumnya pas ya. Kemudian kita disiplin konsisten di bidang itu, insya Allah akan menjadi pribadi yang sukses. Ini nanti bisa lebih panjang kalau diceritakan. Tapi intinya sukses itu dibangun tidak bisa instan. Sukses itu dibangun dari mulai kita harus memiliki keahlian tertentu, ya keahlian apa yang ditekuni, kemudian momentumnya apa, disiplin meraih itu. Oke, next. Satu slide lagi. Kelihatannya. Oh, sudah habis ya? Mungkin comfort zone ya teman-teman semua. Ini nanti juga akan dipelajari ya, dilihat ya. Mungkin posisinya nggak tahu posisi teman-teman ada di mana. Tetapi kalau mahasiswa S2 sekarang ini, teman-teman berada pada zona nyaman. Namanya comfort zone ya. Ada comfort zone, kemudian dunia nyaman, comfort zone, atau zona ketakutan. Mungkin teman-teman sekarang barusan lulus S1, dia panik namanya. Zona takut, zona panik itu kita mau kemana itu ya. Tapi jangan lama-lama, segeralah bertumbuh. Namanya zona bertumbuh atau zona belajar. Zona belajar. Setelah belajar itu nanti menjadi zona bertumbuh. Dan itu dimulai dihadapi dengan proses belajar. Kalau nggak belajar ya tidak akan tercapai. Ya, oke, next. Maka di situ belajar kita nanti ya dengan kita berinteraksi dengan banyak orang, sebenarnya kita dalam rangka membangun yang namanya growth mindset. Ya, ini keahliannya Bu Anin ini. Bu Anin itu selalu menyampaikan kaprodi kita ini sama Bu Endang itu kita harus memiliki mindset yang bertumbuh. Jangan mindset yang fix, mindset yang beku, mindset yang mundur. Maka kita harus memiliki growth mindset. Growth mindset harus dibangun dengan motivasi, dengan terus bekerja keras, dengan belajar, berkolaborasi, berpikir kritis, berkomunikasi, dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan kreativitas. Orang kreatif itu pasti memiliki growth mindset dan itu dibangun dari kita semua. Nah, yang terakhir itu adalah 5 mind for the future. Ini kalau saya terangkan agak panjang, tetapi setidaknya ada 5 hal yang harus dimiliki oleh setiap orang saat ini menurut Howard Gardner supaya kita bisa bertumbuh dan kita bisa bertahan, bisa survive di masa yang akan datang, bahkan sukses. Pertama adalah memiliki disiplin mind. Itu akan terbangun nanti ya, teman-teman semua akan dengan berorganisasi, dengan diskusi, dengan kuliah, dengan mengerjakan tugas itu akan membangun penguasaan ilmu pengetahuan yang kita dalami. Yang kedua adalah synthesizing mind. Synthesizing mind. Jadi mind itu adalah kemampuan untuk mensintesiskan. Ada satu masalah, ada masalah satu disintesiskan. Ada tesis, antitesis, sintesis ya. Itu adalah ada info begini, ada info gini, dipadukan, disintesiskan. Kemudian yang kedua adalah creating mind. Jadi adalah menghasilkan ide baru, inovasi. Itu ide baru itu dibangun dari apa? Kalau konsepnya Ki Hajar Dewantara itu kan ada apa? Niteni, ya, niroake, nambahi. Ya, itu.
niteni niroake nambahi. Nah, kemudian yang keempat adalah respectful mind. Dan yang kelima adalah ethical mind. Teman-teman sekalian, dengan demikian maka karena pendidikan itu menjadi bagian dari investasi kita, maka teruslah bertumbuh, teruslah belajar, ya, teruslah menjadi versi diri Anda yang terbaik dengan terus pengembangan diri. Jangan lelah untuk belajar. Bagi teman-teman yang saat ini masih memiliki kesempatan untuk belajar, orang tuanya yang mensupport, orang tuanya mendukung, lingkungannya baik, ya, jangan sia-siakan kesempatan itu untuk terus bertumbuh karena kesempatan tidak pernah datang dua kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Imam yang telah menyampaikan pemaparan ya yang sangat mendalam dan visioner nih teman-teman terkait empowering knowledge, shaping the future ya. Nah, materi yang disampaikan tentunya tidak hanya memperkaya wawasan akademik teman-teman, tetapi juga mengajak kita untuk memaknai ilmu sebagai kekuatan transformatif dalam membentuk masa depan individu. Nah, semoga gagasan ini menjadi pijakan reflektif bagi kita semua, khususnya dalam menempuh dan mengembangkan studi lanjut. Nah, terima kasih Prof. Imam sekali lagi atas pemaparannya. Materi ini menjadi penutup yang sangat kuat nih teman-teman dalam rangkaian webinar kali ini. Nah, sekaligus penguatan bagi kita semua bahwa studi lanjut adalah bagian dari upaya memperdayakan ilmu untuk membentuk masa depan. Nah, teman-teman yang berbahagia, diskusi hari ini menunjukkan bahwa Magister PGMI bukan hanya tentang gelar akademik, tetapi tentang proses bertumbuh, membangun prestasi, dan menyiapkan karir yang bermakna. Semoga forum ngopi akademik ini tidak berhenti sebagai diskusi satu arah, tetapi menjadi awal dari jejaring, kolaborasi, dan langkah nyata ke depan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi seluruh narasumber hebat pada hari ini, dan tentunya partisipasi aktif peserta semuanya. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada MC cantik kita, Mbak Tri Wulandari, yang telah memandu acara dari awal secara kreatif. Kepada Mbak Tri Wulandari, saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Sapia yang merupakan moderator yang sangat biasa yang telah mungkin bisa dibuka bersamai. sesi tanya jawab. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Mbak Sapia untuk membuka sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, baik. Ya. Teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya nih dari 4 narasumber yang sudah kita dengarkan. Tentunya nggak ada satupun materi yang nggak berfungsi ya, nggak berguna gitu ya teman-temannya. Nah, teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau langsung open mic teman-teman. Dipersilakan. Mas Said barangkali ingin bertanya. Atau Mas Wailid atau teman-teman sekalian barangkali. Oke, kalau tidak ada yang bertanya boleh ditutup. Oke, makasih Ibu. Barangkali nggak ada yang ingin bertanya, tapi ingin menyampaikan ini, sharing lagi, part 5. Mungkin ada yang ingin menyampaikan keluhan yang barangkali belum terjawab dari pemaparan 4 narasumber tadi, teman-teman. Ada yang ingin menyampaikan langsung di Zoom ini, dipersilahkan. Di Magister PGMI UIN Sunan Kalijaga sangat dinantikan ya. Kebetulan UIN Sunan Kalijaga juga ada dua semester ya? Gimana?
Iya, maksudnya ada semester ganjil dan semester genap. Barangkali kita tidak bertemu di semester ini, barangkali di akhir tahun kita bertemu juga, teman-teman. Kita menunggu kehadiran teman-teman di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Magister PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik, Mbak Ulan, mungkin saat ini sudah cukup, Mbak Ulan. Saya kembalikan kepada Mbak Triwulandari selaku Master of Ceremony. Baik, terima kasih kepada Mbak Safia yang telah membimbing acara ini dan mempersamai pemateri-pemateri yang sangat luar biasa pada siang menjelang sore hari ini. Baik, mungkin kita masuk ke sesi foto bersama kepada Mas Said dan rekan-rekan semuanya boleh on cam untuk sama-sama kita mendokumentasikan terkait kegiatan kita pada siang menjelang sore hari ini. Oke, kepada Mas Said, mohon didokumentasikan dan Ayo teman-teman, mungkin boleh dihitung 1, 2, 3-nya. dua, sebentar Mas. 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. PGMI-nya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih kepada Mas Said ya yang sudah mendokumentasikan acara kita pada hari ini di Ngopi Akademik yang membahas tidak hanya tentang UIN, tapi bagaimana sih cara kita grow up untuk ke depannya. Nah, kepada teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya dan kepada pemateri dan panitia yang telah menyiapkan acara Ngopi Akademik pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan semua. Semoga kita bisa bertemu di Prodi Magister PGMI ini di kemudian hari. Kita memasuki di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah sama-sama kita menutup acara kita siang menjelang sore ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo, izinkan saya memberikan pantun sedikit. Jika ada sumur di ladang, bolehlah saya ingin menumpang mandi. Namun jika ada waktu yang panjang dan kita bisa bertemu lagi, dan semoga ada kesempatan di kemudian hari. Saya Triulandari, izin pamit undur diri. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Tentu pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Sampai jumpa semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Dan para pemateri. Matur nuwun Bapak Ibu. Izin pamit nggih. Nanti yang baru. Matur nuwun. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Evi. Terima kasih Mbak Tri, Mbak Sofia. Saya tutup ya Zoom-nya ya. Oke, thank you.